Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Azhar Malik Abdullah dengan NIM 51904111535. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara mengoneksikan PHP dengan database dari MySQL atau MySQL. Jadi di sini pertama kita harus membuat database yang terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat sebagai contoh saja. Di sini saya membuat database itu dengan nama minimarket. Jadi pada database yang telah kita buat ini nantinya kita akan munculkan pada web yang kita buat. Jadi pada web yang kita buat itu kita akan menampilkan value-value atau nilai-nilai yang ada pada database di sini. Baik, di sini saya tidak akan menjelaskan begitu rinci tentang pembuatan database karena database sebenarnya itu ada di mata kuliah sistem basis data atau big data seperti itu sejenisnya. Jadi ini kan dari pemrograman web, jadi saya hanya akan memberi sedikit penjelasan mengenai cara menghubungkannya PHP dengan database ini sendiri. Jadi di sini pada command prompt atau CMD saya telah membuat database dengan bernama minimarket. Nah, setelah kita membuatnya, kita gunakan si database minimarket tersebut. Maka database change menjadi database minimarket. Kemudian kita akan membuat tabel. Tabelnya itu terserah namanya apa aja. Di sini saya memberi namanya itu barang. Terus di dalamnya itu ada kolom-kolom yang untuk diisinya itu kolom-kolomnya itu di sini pertama ada ID barang dengan ketentuan value-nya itu varchar 15 sebanyak 15. Terus di sini yang akan menjadi primary key-nya si ID barang tersebut. Kemudian ada nama dengan varchar 15 juga, jenis dengan varchar 15, lokasi dengan varchar 15, jumlah dengan varchar 15, dan juga ada harga ini dengan tipe data integer ya. Jadi dia hanya menampilkan angka real, bilangan real. Nah, di sini karena kita membuat beberapa kolom, jadi setelah kolom pertama ini kita wajib menggunakan koma lalu spasi agar tidak menyatu dengan si kolom pertama ini. Jadi ini sebagai pemisahnya. Nah, setelah sudah, di sini kita isikan apa setiap kolom tersebut, apa yang berada pada kolom tersebut. Di sini kita insert into barang nama tabelnya ini. Terus kita sebutkan tadi kolom-kolomnya seperti ID barang, nama, jenis, lokasi, jumlah, harga. Kemudian setelah kita enter, di sini kita ketik values dalam kurung ini beri tanda kutip, ini sebagai isian dari nilai kolom ID barang. Jadi dia itu berurutan ya. Ini nomor kolom pertama ini ya diisinya di sini, kolom kedua di sini, ini ke sini, ketiga, empat dan seterusnya. Oke. Di sini pada isian pertama ID barang diisi 1, nama roti, jenis makanan, kemudian lokasinya itu rak 1, kemudian jumlah 10, dan harga 5.000. Seperti yang saya sudah sebutkan, harga itu dia menggunakan tipe data integer ya, atau nilai. Ini juga menggunakan varchar, itu dia bisa menggunakan angka juga teman-teman. Seperti ID barang juga bisa menggunakan angka yang menggunakan varchar ini. Oke, jadi saya sudah mengisi sebanyak 5 data. Jadi nantinya akan
ada 5 baris yang akan muncul setelah kita membuatnya di CMD ini, maka kita harus pindah ke Sublime untuk membuat PHP-nya. Nah, pada PHP di sini, kita pertama membuat ininya ya, tag PHP-nya. Kemudian, bentar. Nah, di sini adalah untuk mengkoneksikan si PHP dengan database tersebut. Jadi, koneksi ke database dikoneksi butuh parameter yaitu nama host. Nah, ini yang namanya itu localhost. Kemudian username MySQL-nya. Ini kita pakainya root ya, username-nya, karena di MySQL saya memang root. Kemudian password. Di sini password karena tidak ada kita kosongkan. Kemudian nama database-nya. Nama database-nya seperti yang kita tadi sudah buat, itu minimarket. Kemudian result, itu kita mengambil data dari tabel si database tersebut. Jadi ini MySQL ya, per query, underscore query, dalam kurung sconnect, jadi dia manggil yang ini. Kemudian select, ini tuh untuk menampilkan, kalau di database juga kan itu select tanda bintang from apa. Ini kan tadi ya kita akan tampilkan tabel barang, jadi select bintang from barang. Nah, kita di sini menggunakannya itu function MySQL underscore query untuk mengoneksikan dua parameter. Jadi koneksi ke datanya, kemudian query. Kemudian variabel koneksi, jika salah atau berhasil tampilan di browser tidak tampil apa-apa, untuk mengatasinya maksudnya, jadikan variabel yaitu result, terus vardam dalam kurung s $ atau $result, kemudian di bawahnya sama saja seperti ini. Kalau itu simpan variabelnya itu salah atau tidak tampil, berhasil pada text editor tapi tidak tampil, nah itu kita harus menggunakannya itu result, terus vardam, kemudian dalam kurung $result. Jadi itu jika tidak tampil. Karena sekarang saya tadi sudah mencobanya, jadi ini sudah tampil. Jadi nggak usah pakai kayak gitu. Kemudian kita ambil data dari objek result atau fetch. Jadi si PHP ini dia akan mengambil data dari objek result atau fetch, yang dimana itu ada pada si database-nya itu sendiri. Oke, terus kita membuat HTML seperti biasa. Ini titelnya dengan titel koneksi. Kemudian H1-nya itu daftar barang, karena kita kan membuat database-nya itu tentang barang. Kemudian di sini kita buat menjadi tabel. Jadi seperti database-nya itu sendiri, kita kan membuat tabel barang. Jadi si barang itu kita susun rapi seperti pada tabel pada umumnya. Jadi kita membuat tabel pada PHP, tapi isinya itu berdasarkan database yang telah kita buat.
Nah, kemudian ini seperti ini ya, table headernya. Ada nomor, ID barang, nama, jenis, lokasi, jumlah, harga. Kemudian ditutup dengan table row. Ini table row pertama. Kemudian kita buka lagi table row. Ini menggunakan PHP lagi. Karena di sini kita kasih nilai dolar itu sama dengan 1. Jadi ini kita menggunakan sistem perulangan. Jadi dolar I-nya itu 1. Kemudian while row-nya ini sesuai dengan MySQL fetch assoc dalam kurung result. Jadi dia akan berhenti pada ini ya, berhenti mengulang. Oke. Setelah ini kita membuat ini yang nilainya akan tampil pada PHP yang dari database kita akan tampilkan. Jadi pertama ini ada tabel, jadi tabel pertama itu ada nilai I. Jadi kita menampilkan nilai I-nya dulu di nomor 1, kan ini kan nomornya sebagai nomor. Nah, kemudian di sini kita akan menampilkan dolar row-nya ini, yaitu di bagian kolom ID barang. Ya, kemudian setelah itu kedua ada dolar row dengan isian dari tabel kolom nama, kemudian dari tabel kolom jenis, lokasi, jumlah, dan harga. Nah, seperti ini penampilannya. Jadi si ID barang, nama, jenis, lokasi, jumlah, harga itu adalah nama field dari si database-nya itu sendiri. Kemudian setelah itu kita tutup dulu PHP yang ini, perulangan untuk penomoran. Ini menggunakan increment, jadi dia akan menambahkan 1. Kemudian di sini juga kita akhiri dengan end while. Jadi kita tuh nggak cuma dengan pokoknya dia itu mengakhiri si perulangan while ini dengan end while. Terus kemudian kita tutup tabelnya, kemudian bodinya, kemudian HTML. Setelah itu kita akan coba lihat bagaimana sih ini di browser apa sih yang muncul. Oke. Nah, setelah kita panggil, nah ini kan localhost, ini nama-nama untuk ini ya, URL-nya, localhost kuliah. Oh iya, saya hampir lupa. Jadi sebelum kita memulai semuanya itu, kita harus mengaktifkan SAM-nya dulu, SAMPP. Kita ini menampilkan SAM itu, nah, kita menampilkan Apache-nya, kita start, kemudian MySQL-nya untuk database-nya, karena Apache itu untuk memanggil si PHP-nya, kemudian si MySQL ini untuk mengaktifkan si database. Oke, kita lanjut saja lagi. Nah, di sini seperti yang di codingan, ini ada daftar barang yang H1 itu. Kemudian ini sebagai table header-nya, ada nomor, ID barang, nama, jenis, lokasi, jumlah, sesuai dengan codingan pada text editor. Nah, ini nilai-nilai nomor yang menggunakan sistem perulangan tadi. Kemudian ini adalah isi-isi dari database. Ya. Masih ingatkan ini, 1 itu roti, makanan, rak, 1, 10. Kalau tidak percaya, mari kita lihat dan bandingkan ya. Oke, ini sebagai berikut. Mungkin kalian bisa pause aja si videonya untuk melihat apakah ini emang seperti si database yang telah kita buat apa bukan. Oke, setelah kita kan seperti ini ya, muncul di PHP-nya. Nah, kita akan pindah
ke Command Prompt. Nah, kan yang pertama itu 1 roti makanan, rak 1 10 5.000. Kedua 2 kopi minuman, rak 2 5 1.000. 3 yang ketiga 3 buku alat tulis, rak 3 12 3.000. Yang keempat 4 ballpoint alat tulis, rak 3 12 1.000. Yang kelima 5 penggaris 05 penggaris alat tulis, rak 3 15 5.000. Nah, kalau misalnya kalian memang tidak percaya, mari kita buktikan dengan kita menghapus. Contohnya kita menghapus saja, menghapus salah satu database ini. Apakah dia terhubung dengan database ini apa tidak? Oke. Sebelumnya ini sudah ada teks yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Jadi kita akan contohnya delete from nama tabelnya di barang. Where itu kita isikan nama field. Dalam nama field apa data yang akan kita hapus. Misal kita akan hapus pada nama field apa ya, ini deh, nama. Jadi delete dari barang, di mana si field nama itu isinya apa. Misal kita isi roti, jangan kita yang tengah aja, buku. Kemudian enter. Nah, very okay, one row affected. Itu adalah ciri-ciri kita sudah berhasil mengeksekusi. Oke, langsung kita pindah ke, kemudian kita refresh. Nah, si buku otomatis menghilang dan si nomor pun menghilang. Si tabel pun ikut menghilang karena sistemnya itu dia akan mengikuti perulangan dari si row database tersebut, seperti yang sudah kita ketik tadi. Nah, dia akan mengikuti si row-nya tersebut. Dia akan menampilkan $row. Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial mengenai pengoneksian PHP ke database. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar tentunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.